wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nuraini. Saya dari 12 MIPA 4. Saya di sini akan membahas materi bab 3 kelas 12, yaitu tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu adalah demokrasi dengan sistem kekuasaan atau keputusannya itu berada di tangan presiden. Awal demokrasi terpimpin juga ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden yang isinya satu, pembubaran Dewan Konstituante, yang kedua yaitu berlakunya kembali UUD 1945, dan yang ketiga yaitu pembentukan DPAS dan MPRS. Kegagalan Dewan Konstituante dalam membentuk undang-undang baru pada saat itu, alasan inilah yang menjadikan Dewan Konstituante ini dibubarkan. Dan dekret presiden ini juga merupakan jembatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Dekret presiden ini mendapat sambutan baik dari masyarakat yang hampir 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik pada saat itu. Presiden Soekarno terhadap sistem liberal pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya satu kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada saat itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Presiden Soekarno untuk dibubarkan. Namun demikian, demokrasi terpimpin masih menyisakan sejumlah partai yang berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Presiden Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang labil dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang. Pada saat itu, peran parpol dibatasi oleh pemerintahan RI, sehingga hubungan Presiden Soekarno dan DPR hasil pemilu 1955 semakin tidak harmonis, dan memuncaknya pada saat DPR hasil pemilu 1955 menolak RAPBN 1960, dan dalih ini dijadikan alasan oleh Presiden Soekarno sebagai dibubarkannya. Dalam pidatonya pada Hari Kemerdekaan Negara Indonesia pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyuarakan ideologi demokrasi terpimpin yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol Ustek. Manipol adalah manifestasi politik dan ditambahkan kata Ustek yang merupakan akronim dari Undang-Undang 1945, Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Doktrin resmi yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno ini merupakan sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijelaskan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka MPRS yang sudah tunduk pada Soekarno menetapkan Manipol Ustek sebagai GBHN dan wajib diperkenalkan di segala tingkat pendidikan dan pemerintahan. Selain itu, pers pun diharuskan mendukungnya. Sebenarnya, hanya sebagian masyarakat politik saja Manipol Ustek diterima sepenuh hati, sedangkan di sebagian yang lainnya menaruh kecurigaan dan kekhawatiran Manipol Ustek itu tersendiri tidaklah begitu jelas. Selain itu, bukan pula suatu upaya untuk menyelaraskan semua pola penting dari orientasi politik yang ada di Indonesia. Ideologi negara apapun belum mampu menjembatani perbedaan besar orientasi politik kutub aristokratis Jawa dan kutub kewirausahaan Islam. Pada pelaksanaannya, Manipol Ustek tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, banyak kalangan Islam yang kuat keyakinannya, khususnya dari suku bukan Jawa, melihat rumusan baru itu sebagai pemikiran yang asing. Karena itulah, maka pelaksanaan Manipol Ustek dapat disimpulkan sebagai dilakukan dengan paksaan. Pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja, yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Kabinet Kerja ini terdiri atas lembaga yudikatif,
Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, serta lembaga yang meliputi Wakil Ketua MPRS dan Ketua DPR. Sehingga seorang pejabat dapat memangku jabatan pada dua bidang yang berbeda. Tindakan Presiden Soekarno lainnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk Pronasional, yaitu organisasi massa yang bertugas mewujudkan cita-cita proklamasi. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin berpusat pada tiga kekuatan, yaitu Presiden Soekarno, TNI AD, dan PKI. Adanya ajaran nasionalisme, agama, dan komunis yang biasa disebut Nasakom. Nasakom ini diciptakan oleh Presiden Soekarno yang sangat menguntungkan PKI. Menyatakan tiga ideologi, yaitu dicapai melalui revolusi, jiwa sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan. Resopim adalah Revolusi Sosialisasi Indonesia dan Pimpinan Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat kedudukan presiden untuk melawan neokolonisme. Kondisi politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin masih menggunakan politik luar negeri bebas aktif. Kebijakan yang diambil oleh Indonesia condong memihak ke komunis, sering melakukan kerjasama dengan Uni Soviet dan Cina. Pembagian politik dunia ada dua, yaitu NEPO dan OLDEPO. NEPO adalah New Emerging Forces, yaitu negara anti-kolonialisme, dan OLDEPO yaitu All Established Forces, atau negara yang menjalankan kolonialisme. Politik mercusuar. Politik mercusuar ini digalakkan Presiden Soekarno karena menganggap hanya Indonesia yang mampu menerangi jalan negara-negara NEPO. Tujuannya mengagungkan Indonesia di mata dunia dan diwujudkan Indonesia dengan pembangunan besar-besaran untuk menjadi tuan rumah GANEPO, CONEPO, dan Asian Games pada 1962. Proyek mercusuar merupakan pembangunan sarana prasarana mewah, merupakan proyek persiapan untuk menghadapi Asian Games pada tahun 1962. Pembangunan tersebut adalah CONEPO yang sekarang menjadi gedung DPR dan MPR, Istora Senayan GBK, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Patung Selamat Datang, Monas, TPRI, Masjid Istiqlal, dan Bendungan Jatiluhur. Perebutan Irian Barat. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia memutus secara resmi hubungan diplomatik dengan Belanda karena perjanjian KMB, ditandai dengan penutupan KPB di Indo dan pemanggilan Duta Besar Indonesia untuk Belanda. Maskapai Belanda dilarang, perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi, dan Indo membentuk suara sepihak Provinsi Irian Barat. Karena hal ini tidak berhasil, pada akhirnya Indonesia melakukan konfrontasi bersenjata. Diawali dengan Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora yang isinya: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua Belanda. Yang kedua, kibarkan merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga yaitu bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Kemudian Indonesia membentuk Komando Mandala dan meminta bantuan kepada Uni Soviet dan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara paling kuat di bumi bagian selatan karena dipasok ke senjata oleh Uni Soviet. Karena Indonesia dianggap sangat kuat karena keterlibatan Uni Soviet, akhirnya Amerika meminta Belanda melepaskan Irian. Diadakan pertemuan di New York pada 15 Agustus 1962 dengan ditandatangani persetujuan New York dengan dikembalikannya Irian ke Indonesia melalui PEPERA, yaitu penentuan pendapat rakyat. Salah satu pertempuran terdahsyat pada saat pembebasan Irian Barat ini adalah yaitu pertempuran Laut Aru yang menewaskan Komador Yosudarso. Latar belakang konflik ini adalah yaitu pembentukan Federasi Malaysia yang meliputi Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Keinginan ini ditolak oleh Filipina dan Indonesia. Presiden Soekarno menolak karena dianggap sebagai proyek
neokolonisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Selanjutnya diadakan Konferensi Mappilindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Dan ini menghasilkan 3 dokumen. Dan inti dokumen tersebut adalah menyambut baik jika rakyat Kalimantan Utara setuju. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dibentuknya Dapernas, Dewan Perancang Nasional. Tugas Dapernas yaitu A. Menyiapkan rancangan UU nasional, B. Menilai penyelenggaraan pembangunan. Dibentuk pada 15 Agustus 1959, diketuai oleh Muhammad Yamin. Program yang berhasil yaitu Rancangan Dasar UU Pembangunan Semesta Berencana. Dan pada tahun 1963 berubah nama menjadi Bapenas. Tugasnya yaitu A. Merencanakan pembangunan jangka panjang dan tahunan, baik nasional maupun daerah. B. Melakukan pengawasan dan menilai laporan pelaksanaan pembangunan. C. Menyiapkan mandataris untuk MPRS. Penurunan nilai mata uang. Kebijakan Sanering, yaitu nilainya diturunkan, dilakukan untuk membendung kekacauan ekonomi dan inflasi. Pada 25 Agustus 1959, pemerintah menetapkan kebijakan Sanering, mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai ketindaklanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang bertugas menindaklanjuti tindakan moneter tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, departemen, dan jawatan yang bersangkutan. Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Pada 28 Maret 1963, strategi perekonomian Indonesia dilakukan untuk kebijakan jangka pendek. Isinya ada 34 poin. Dijadikan landasan baru bagi perekonomian Indonesia, tujuannya untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, kerakyatan, dan demokratis. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan ekonomi Indonesia adalah berdikari, yaitu berdiri di kaki sendiri. Pelaksanaan DEKON tidak terlepas dari campur tangan politik PKI. PKI bersedia melaksanakan DEKON selama pelaksanaan strategi dasar ekonomi dilakukan orang-orang PKI. Dalam perkembangannya, kebijakan deklarasi ekonomi gagal mengatasi keadaan ekonomi Indonesia yang semakin merosot. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.